Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kali ini kita akan share materi tentang web design. Jadi untuk web design ini, kita akan, sebenarnya untuk mata kuliahnya kalau di kampus web programming ya. Cuman sebenarnya kalau untuk materi HTML, CSS, kemudian Bootstrap, itu belum dikategorikan sebagai programming. Jadi kita sepakat untuk nyebutnya web design aja. Nah, ini yang akan kita pelajari. Untuk tahapan pertama, kita nanti akan belajar latihan pertama tentang HTML. Nah, untuk latihan pertama ini nanti kita akan buat file HTML, kemudian kita akan kenalan dengan sintaks HTML. Kemudian kita juga akan kenalan dengan apa namanya gambar, kemudian heading dan lain-lain. Oke, tahapan pertama kita akan membuat file dengan HTML. Untuk teman-teman ada yang harus disiapkan untuk toolnya atau alatnya untuk kita belajar, yaitu text editor. Text editor nanti teman-teman bisa pakai, kalau saya biasanya pakai Sublime Text atau juga Visual Studio Code. Kalau teman-teman mau pakai Notepad atau yang lain juga silakan, tapi saya sarankan pakai dua tool itu, mau pakai Sublime Text boleh, mau pakai Visual Studio Code boleh. Oke. Nah, setelah kita nginstal Sublime Text kita, ini bentuk tampilan dari Sublime Text. Kemudian misalkan saya akan membuat apa namanya folder untuk latihan. Jadi misalkan folder untuk latihan ini saya taruh di folder belajar misalkan. Kemudian di folder belajar ini saya buat folder web design. Nggak pakai spasi aja. Oke. Setelah folder web design, saya akan buat folder namanya HTML misalkan. Kemudian misalkan saya buat folder lagi namanya pertemuan satu. Jangan belajar, folder web design, folder HTML, folder pertemuan satu. Kenapa kita buat seperti ini? Biar nanti kita runut untuk file-file belajar kita. Dan diusahakan nggak pakai spasi ya untuk teman-teman semuanya, untuk nama foldernya atau nama filenya. Oke, setelah kita membuat folder ini, nah nanti folder itu akan kita panggil di Sublime Text kita. Oke, cara manggilnya bagaimana? Kita buka Sublime Text kita dulu, kemudian kita klik File, kemudian kita klik Open Folder, kemudian kita klik Local Disk A, kemudian karena posisi saya ada di Local Disk A ini, kemudian saya klik Belajar, Web Design, HTML, pertemuan satu. Oke, select folder. Nah, di dalam folder pertemuan satu ini saya sudah insert satu gambar, misalkan namanya pemandangan.jpg. Nah, gambar ini bisa teman-teman download dari internet atau di laptop teman-teman, mau gambar apa saja boleh, yang penting gambarnya masih sopan ya, jangan gambar yang aneh-aneh juga. Oke, kita sudah punya satu gambar, kemudian kita sudah punya folder. Tahapan awal kita akan membuat file baru. Klik kanan, new file, kemudian kita simpan. Misalkan nama filenya latihan 1. Oke. Nah, nama file seperti ini tidak diperkenankan di dalam HTML sebenarnya. Jadi ini saya hapus lagi. Oke. Sebaiknya untuk penamaan filenya seperti ini, klik kanan, new file, kemudian save atau ctrls, kemudian ketik latihan1.html. Mau huruf kecil semua juga nggak apa-apa, latihan1.html. Oke, nggak pakai spasi untuk penamaan filenya, supaya nanti kita terbiasa tidak pakai spasi untuk penamaan file. Oke,
Nah, kemudian karena extensionnya sudah kita buat HTML, kemudian ini dibacanya latihan1.html. Kemudian save as type tipenya kita pakai all file aja, kemudian save. Oke, saya sudah punya file latihan1.html. Oke, tahapan pertama nanti teman-teman untuk dokumentasi atau untuk nanti referensi belajar teman-teman bisa buka situs namanya w3school.com. w3school.com. Nah, ini buat referensi teman-teman nanti supaya ada pemahaman lebih juga terkait dengan HTML atau yang pengen belajar sendiri. Oke, nanti juga saya akan share modul juga ke teman-teman lewat blog saya atau lewat e-learning yang sudah nanti akan saya share di sana. HTML ini nanti tinggal dari W3 School ini klik saja HTML. Nanti akan ada banyak banget yang bisa teman-teman pakai untuk belajar. Nah, sedikit sekilas tentang HTML. Jadi, HTML is the standard markup language for web page. Jadi, HTML itu adalah bahasa markup untuk halaman web. Jadi, bisa dinamakan HTML ini belum ada programmingnya gitu. Nah, dengan HTML kita dapat membuat sebuah website kita, kemudian HTML juga mudah dipelajari, jadi kita bisa belajar apa ya, harusnya semua orang bisa lah, yang penting serius belajarnya. Jadi basic skillnya apa untuk belajar HTML ini? Basic skillnya hanya yang pertama sudah familiar dengan komputer, dan itu juga skill basic aja, misalkan sudah bisa mengetik, sudah bisa save data, sudah bisa pakai komputer, intinya save data, terus atau sudah bisa menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu saya rasa mudah untuk belajar HTML. Yang paling penting adalah niat gitu. Kalau nggak niat ya nggak akan bisa. Oke, nah ini adalah struktur dari HTML. Nah, kita akan praktekkan struktur dari HTML ini di latihan 1 kita. Oke, setelah kita membuat latihan 1, ketik di sini tag pembuka. Tag pembuka itu lambangnya lebih kecil, HT. Nah, di sini akan muncul HTML. Oke. Nah, ini adalah standar dari HTML5. Untuk doctype, kemudian meta charset WTF8, kemudian meta name, viewport, content, with device, with initial scale 1, supaya nanti kita sudah bisa membuat website yang responsif. Oke, strukturnya adalah ini adalah HTML, tag pembuka HTML, kemudian ini tag penutup HTML. Tag pembukanya biasanya seperti ini. Ini tag pembuka, kemudian tag penutupnya ada lambang garis miring atau kita nyebutnya slash. Nah, kemudian di antara tag HTML ini akan ada tag head ditutup dengan tag head. Nanti di dalam tag head ini kita bisa untuk title kita, judul dari website kita, misalkan websitenya saat ini adalah ini adalah latihan pertama saya. Misalkan judulnya seperti ini. Nah, nanti di dalam head ini kita juga bisa untuk memanggil file-file CSS atau JavaScript kita. Nah, itu nanti kita pelajari selanjutnya aja. Oke. Ini sementara seperti ini dulu. Title ini adalah latihan pertama saya. Kemudian di dalam di bawahnya head itu ada body, ada tag pembuka body dan tag penutup body. Oke, ini adalah untuk konten-konten dari website kita. Nah, kemudian untuk input data, untuk ngetiknya nanti misalkan kita akan membuat tag judul, kita sebaiknya rapi ya. Ini untuk apa namanya, utama. Yang utama ini posisinya sebelah paling kiri.
Kemudian nanti kita misalkan buat tag baru di dalam body ini, kita tab dulu. Kemudian kita misalkan akan membuat heading H1. Teks H1, tutup kurung. Nah, ini adalah tag pembuka H1 dan tag penutup H1. H1 itu apa? H1 itu untuk heading. Nah, di sini. Jadi dalam HTML itu ada namanya heading. Oke. Heading itu ada 6. Ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Heading itu untuk apa? Jadi heading itu untuk judul ya, namanya juga heading. Kemudian heading 1 itu biasanya judul yang diutama, misalkan kalau teman-teman nanti buat skripsi atau apa, itu heading 1 itu kayak bab 1 pendahuluan gitu. Kemudian heading 2-nya itu untuk subbabnya, heading 3 untuk sub-subbabnya dan lain-lain. Oke, heading itu hanya ada H1 sampai H6. Jadi kalau ada H7 itu nanti nggak akan jadi heading. Indikatornya kalau heading, dia akan langsung tebel, seperti di bold. Nah, ini. Oke, kita akan praktekkan. H1 ini adalah heading 1. Oke, kita coba tes ya. Kita coba tes di dalam data kita. Nah, nanti untuk pengetesannya, nanti teman-teman bisa pakai browser. Browsernya bisa pakai Edge, Microsoft Edge, atau bisa pakai apa namanya Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain-lain. Nah, untuk belajar paling kita butuh satu web browser aja udah cukup. Tapi nanti kalau teman-teman pengen bikin website yang beneran, nanti kalau sudah jadi project, sebaiknya nanti kita tes ke all browser. All browser apa aja ya? All browser, semua browser yang nanti kira-kira akan dipakai sama orang. Jadi nanti bisa kelihatan layoutnya untuk pakai browser Google Chrome bagaimana, kemudian browser Edge bagaimana, kemudian browser Firefox bagaimana, Opera bagaimana, dan lain-lain. Oke, ini misalkan saya akan pakai Chrome, berarti dari filenya ini klik kanan open with Google Chrome aja. Oke, nah kita akan lihat hasilnya. Jadi di dalam hasilnya ini dari apa namanya, dari coding kita yang pertama, namanya latihan 1 HTML, kemudian title nanti akan muncul di sini. Nah, ini adalah latihan pertama saya. Misalkan saya akan ganti, ini adalah latihan Soe Trisno, Soe Karno. Oke, nah jangan lupa di save. Kalau belum di save, biasanya di sini akan ada buletan kayak gitu. Nanti teman-teman untuk nge-save-nya bisa pakai file, save, atau cara cepatnya pakai shortcut CTRL plus S bareng. Oke, saya rasa itu sudah paham karena basic skill yang harus dikuasai untuk kita belajar HTML ini adalah bisa mengkooperasikan komputer. Juga sudah familiar dengan shortcut CTRL-S, shortcut CTRL-I, CTRL-B. Kalau nanti teman-teman butuh untuk belajar, nanti bisa dicari shortcut untuk apa ya, untuk Microsoft Word gitu misalkan. Itu di internet ada banyak banget. Oke. Nah, ini adalah heading 1. Oke, saya akan buat sampai heading heading 6 ya, atau heading 7 nggak apa-apa. Misalkan ini adalah heading 2. Ini adalah heading 3. 4. Ini adalah heading 4. Nah, penulisannya bisa seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah heading 6. Oke. Misalkan kita akan buat heading 7. Nah,
Heading 7 nggak ada heading 7 ya. Jadi nanti hasilnya pun ini adalah bukan heading. Oke. Kita akan tes hasilnya. Nah, ini adalah heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Ini bukan heading. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dengan format-format yang ada di dalam HTML sendiri. Misalkan saya akan buat paragraf. Paragraf tagnya adalah P. Tag P seperti ini, tutup. Kemudian diakhiri dengan tag P juga. Oke. Jadi tag pembuka P dan tag penutup P. Misalkan saya akan buat tulisan, tulisannya biar lebih mudah saya pakai lorem aja, panggil lorem itsum kayak gitu. Jadi standar supaya kita apa ya, ngisi konten dulu, kita bisa buka tag awal, kemudian kita ketik LO, nanti akan muncul di sini lorem. Teman-teman bisa langsung klik aja. Akan muncul lorem itsum, dolor, sheet, amet. Ini kepanjangannya apa atau artinya apa, mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri dari internet ya. Ini bahasa mana saya juga lupa bahasa mana. Tapi ini biasanya digunakan untuk standar kalau kita pengen ngisi konten. Jadi untuk buat layoutnya dulu, kemudian ada konten-kontennya, kita bisa pakai lorem itsum. Oke. Nah, tagnya silakan ditutup aja supaya ini hanya teks semuanya. Kemudian kita tes hasil dari paragraf kita. Saya refresh. Oke. Nah, kemudian kita akan kenalan dengan style yang ada di HTML. Nah, untuk style sendiri nanti sebenarnya yang direkomendasikan kita adalah buat file style sendiri atau CSS namanya, file CSS sendiri, tapi karena kita baru awal, kita akan masukkan stylenya itu namanya inline atau di dalam tag kita. Nah, misalkan paragraf ini punya style, nah misalkan seperti itu, kita ketik style, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian properti apa yang ingin kita setting, misalkan text align. Oke, text align-nya misalkan center. Jadi text align itu nanti ada right, ada left, ada center, ada juga justify. Jadi kalau kita pengen rapi tulisannya, berarti kita pakai justify. Justify pasti teman-teman sudah pernah dengar untuk perataan rata kanan dan rata kiri. Oke, kita coba tes hasilnya yang sebelumnya seperti ini, atau awalannya itu rata kiri kalau defaultnya atau bawaannya. Sekarang ini jadi rata tengah karena kita pakai justify. Kemudian misalkan kita akan membuat background color, misalkan background color di dalam paragraf kita, di style kita ini. Oke, untuk background color kita tambahkan di sini akan background color. Oke. Di dalam background color ini misalkan background colornya misalkan tomato. Oke, saya save. Kemudian misalkan color sendiri misalkan pakai magenta. Oke, saya akan tes hasilnya. Nah, di sini untuk background colornya pakai tomato. Kemudian untuk tulisannya magenta. Kita
seperti ini dulu nggak apa-apa, yang penting teman-teman sudah bisa cara untuk membuat stylenya menjadi center, kemudian di paragraf ini background color-nya kita sudah buat, kemudian juga color tulisannya sudah kita buat juga. Oke, kita akan copy aja data yang ini di bawahnya. Nah, kemudian data di bawahnya, misalkan kita text align-nya bukan center tapi justify. Nah, ini centernya ganti jadi justify. Background color-nya misalkan ganti jadi aqua. Oke, color-nya misalkan yellow. Oke, untuk color-color nanti bisa teman-teman cari juga di internet ya. Nah, ini untuk background color-nya saya pakai aqua, kemudian untuk tulisannya saya pakai yellow. Oke, kemudian misalkan kita kenalan juga dengan beberapa format, misalkan format untuk saya akan tuliskan, oke. Nah ini misalkan formatnya adalah ini saya buat paragraf dengan text align center, text align-nya center semua misalkan. Kemudian di dalam teks ini saya sisipkan tag B, ini adalah huruf tebal. Jadi kalau di Microsoft Word kan ada huruf tebalnya itu. Nah, kemudian ini ada huruf miring atau italik. Tag I diapit sama tag I. Kemudian tag U diapit sama tag U, S, kemudian diapit sama S. Ini untuk huruf coret. Kemudian ini adalah superscript. Ini misalkan meter persegi. Jadi nanti dia di atas. Kemudian ini adalah subscript. Nah ini bedanya superscript kalau superscript itu pakai SUP, kalau subscript atau subscript itu pakai SUB. Oke, kita cek hasilnya. Nah, ini adalah huruf besar, huruf tebal, ini adalah huruf miring, ini adalah garis bawah, ini adalah huruf coret, ini adalah superscript yang ini. Kemudian ini adalah subscript. Oke, yang terakhir kita akan kenalan dengan garis. Garis bisa kita pakai HR. Oke, kemudian terakhir kita akan buat footer. Misalkan kita buat footer dari P. Nah ini, teks lainnya center, copyright, dan copy seperti ini 2023 Soetrisno Soekarno Universitas Sapienpati. Nah teman-teman nanti silakan ditulis sesuai dengan namanya, sesuai dengan jurusannya, kemudian tambahkan Universitas Sapienpati. Oke, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah dan copy yang tadi kita ketik sudah berganti jadi seperti ini. Oke, copyright dan copy 2023 Soetrisno Soekarno Universitas Sapienpati. Nah, kita sudah kenalan tentang HTML. Mungkin saya ulas sebentar. Kita sudah buat latihan 1. Oh ya, ada yang kelupaan. Ini untuk insert pemandangan. Untuk insert gambar maksud saya, kita insert di antara di atasnya HR aja di sini, atau kita buat HR lagi. Oke, di antara HR itu kita buat image, IMG. Nah, nanti saat kita ketik IMG, nanti akan muncul source.
Source-nya ini dari mana? Source-nya ini karena kita sudah download file dan pastikan file kita itu sudah satu folder dengan latihan HTML kita. Ini kita ketik aja pemandangan. Extension-nya apa? Extension-nya JPG. Kemudian kita buat width misalkan 200, height 200. Kemudian kita tes. Nah, ini sudah ada eh, untuk apa namanya gambar kita. Oke. Nah, untuk center paling mudah nanti sebenarnya ada caranya lagi. Coba nanti di pertemuan selanjutnya aja kita bisa buat ini center aja. Atau kita eh, tutup dengan tag P, diapit sama tag P. Kemudian di tag P ini kita buat text align stylenya, text align center. Oke, kita coba tes hasilnya. Oke, sudah ada data kita dari heading 1 kita sudah buat, kemudian kita sudah mengenal heading 7 itu bukan heading, kemudian bikin paragraf. Di paragraf itu kita buat background, kita atur apa namanya text align-nya, mau center lah, mau right lah, mau justify. Kemudian kita sudah mengenal huruf tebal, huruf miring, garis bawah, huruf coret, superscript sama subscript. Kemudian kita sudah menginput gambar dan juga apa namanya footer, sama kita sudah kenalan juga dengan garis. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.